selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih pada rekan-rekan karena sudah menyempatkan waktunya untuk rapat kali ini. Jadi, saya punya ide proyek baru, yang dimana beberapa hari yang lalu saya baru pulang dari Samosir, sekalian observasi pada proyek kita ini. Dan juga pada tahun sebelumnya kita mengalami peningkatan profit. Kita semua tahu kan kalau Danau Toba itu sangat indah. Jadi saya merasa kalau kita membuang kesempatan begitu saja selama bertahun-tahun. Nah, makanya ide saya simple, kita buat destinasi yang inklusif dan terbuka bagi semua orang. Dimulai dengan wisata halal Danau Toba. Jadi bagaimana tanggapan, masukan, atau saran dari rekan-rekan sekalian? Jadi sebelum kita memulai proyeknya, yang pertama kita harus koordinasi dulu dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Kita jelaskan konsep proyeknya supaya nggak ada salah paham. Karena kalau komunikasi dari awal bagus, proses berikutnya juga biasanya lebih lancar. Setelah itu baru pengurusan dokumen. Untuk area wisata kita butuh izin usaha pariwisata, izin lingkungan, dan kerjasama lahan. Jadi semuanya harus jelas secara hukum sebelum pembangunan dimulai. Sambil izin berjalan, tim lapangan bisa mulai survei ke lokasi, jadi waktu akan lebih efisien. Jadi kalau perkiraan masing-masing estimasi biayanya itu kira-kira berapa? Kalau estimasinya, anggarannya saya sudah hitung sementara itu perizinan usaha pariwisata sekitar 15 juta, Iya, 50 juta. izin lingkungan sekitar 25 juta, kerjasama dan legalitas lahan sebesar 35 juta, 25. sertifikasi halal UMKM kuliner sekitar 20 juta, 20 juta. dan yang terakhir sosialisasi ke masyarakat sekitar 10 juta. Berarti kalau total ini dapat 100,5 juta ya? Iya, Berarti kita boleh kenain jadi 110 juta. iya, 10 juta. 110 juta. Oke, dari segi operasional yang saya paparkan itu ada beberapa hal. Yang pertama itu dari tanah ya. Kita memerlukan tanah 100 kali 100 meter ataupun 10.000 meter kuadrat untuk hotel 5 lantai. Dengan harga per meternya itu sekitaran 1 juta dan perkiraan biaya yang kita butuhkan itu sekitar 1 M. Oke. Pekerja kita butuhkan 100 orang. Pekerjaan yang kita buat ada 2 shift, pagi dan malam. Jadi kita bekerjanya 24 jam. Untuk upah pekerja kita buat 100.000 per orang dengan estimasi kerjanya itu 8 bulan. Dan perkiraan biayanya itu 2,3 M. Di sini kita memerlukan semen 50.000 sak. Dengan persaknya itu 50.000. Dan anggaran yang kita butuhkan 2,5 M. Pasir kita membutuhkan 450 truk. Dengan harga per truknya itu 600.000 dengan perkiraan anggaran 270 juta. Oke, lanjut kita ke batu bata. Kita membutuhkan 2 juta batu bata ataupun 2 juta keping dengan harga per kepingnya itu 700 perak. Di sini kita membutuhkan perkiraan dana sekitar 1,4 M. Untuk besi ukuran 10 sampai 16 mm kita butuh 2.000 ton dengan perkiraan harga 30 M. Untuk furniture kita membutuhkan 45 juta per kamar dengan 600 kamar sekitar 2,7 M. Karena posisi bangunan kita di pinggiran danau, kita harus memakai paku bumi atau tiang pasak yang apanya itu sekitaran 3 buah dengan perkiraan harga 5 juta per buah dan estimasinya 15 juta. Oke. Nah, dari divisi pemasaran, kita akan mempromosikan wisata halal di Danau Toba melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Karena sekarang banyak orang mencari tempat wisata itu melalui internet.
Nah, kita juga membuat konten tentang tempat wisata, makanan halal, penginapan, dan fasilitas ibadah supaya wisatawan muslim merasa nyaman saat datang ke Danau Toba. Nah, kita juga akan bekerja sama dengan agen travel, influencer untuk membantu mempromosikan wisata halal di Danau Toba agar lebih dikenal banyak orang. Dengan adanya promosi dari influencer, diharapkan lebih banyak wisatawan tertarik untuk berkunjung. Mari sih kita mengajak kolaborasi perencanaan agen-agen travel untuk menambah kepercayaan. Nah, total dari anggaran divisi pemasaran itu sekitaran 80 juta. Dari setiap divisi tadi yang saya catat itu ada beberapa bagian penting. Yang dari operasional tadi itu, dari semua yang dibacakannya tadi itu ada 8 komponen. Yang dimana totalnya itu ada sekitar 100 M totalnya itu sekitar biayanya. Yang dari pemasaran itu ada sekitaran 80 juta. Kalau bagian dari sertifikasi dan izin tadi itu kita bulatkan tadi menjadi 110 juta. Yang dimana totalnya itu 100 M 12 juta. Yang dimana tadi kan net profit kita tahun lalu itu kan sekitar 70 juta. Jadi kita defisit anggaran itu sekitar 30 juta lagi. Jadi saya menyarankan kita pinjaman dari bank atau cari investor. Saya kita menjamin ini saja. Oh, kalau misalkan kita minjamkan ke bank, kita tuh harus menjaminkan perusahaan kita dulu. Bapak yakin dengan itu? Yakin. Oke. Memang tadi apanya bagus sih idenya tadi, tapi kita harus yakin juga ini bahwa ide ini akan berjalan dengan baik. Semoga Bapak bisa menjalankan dengan baik. Oke, saya rasa kita sudah mempunyai gambaran yang cukup besar ya, baik dari segi pemasaran, operasional, dan juga keuangan. Jadi proyek ini segera kita jalankan. Tapi perlu diingat, proyek ini bukan sekedar soal bisnis, tapi soal bagaimana kita menjadikan Samosir itu tempat yang hangat dan terbuka bagi siapa saja. Untuk detail selanjutnya, saya tunggu secepatnya. Kita akhiri rapat ini. Terima kasih.